Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rusmini Marito Simamora. Saya merupakan mahasiswi program studi Teknik Robotika dari Politeknik Negeri Batam. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang mathematical background yang diambil dari buku Fundamentals of Robotics Mechanical System, edisi yang keempat. Secara garis besar, yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang terlihat pada gambar, Mathematical Background for Robotics. Mengapa matematika digunakan pada sistem robotik? Nah, dalam sebuah robot memerlukan sesuatu yang dapat menggerakkannya agar gerakannya menjadi mulus, bahkan mirip seperti manusia atau gerakan yang dilakukan oleh manusia. Nah, robot itu membutuhkan transformasi, di mana transformasi akan mengubah pergerakan atau mengubah posisi objek tanpa mengubah bentuknya, dengan direpresentasikan menjadi rigid body, di mana rigid body merupakan suatu benda yang jarak antar titik-titik massa pada benda tidak berubah. Nah, rigid body itu memiliki gerakan dibagi menjadi translasi dan rotasi, di mana translasi merupakan objek yang dipindahkan ke lokasi baru tanpa mengubah bentuk, ukuran, atau orientasinya. Dan untuk gerakan rotasi, yaitu objek yang dirotasi atau diputar terhadap titik tertentu tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Nah, gerakan translasi dan rotasi ini akan direpresentasikan ke dalam bentuk vektor, di mana untuk translasi dalam 3 dimensi vektor, sedangkan untuk rotasi dalam pemetaan ruang vektor. Nah, vektor merupakan sistem pada matematika. Itulah mengapa matematika sangat diperlukan dalam sistem robotics ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang transformasi linear. Transformasi linear merupakan pengubahan vektor menjadi vektor. Artinya, kita memiliki vektor X, Y, dan Z input dan akan menghasilkan vektor X, Y, dan Z output. Di sini ada beberapa bentuk variasi persamaan vektor, yaitu jika vektor 1 ditambah vektor 2, itu sama dengan vektor 2 ditambah dengan vektor 1. Nah, jika vektor ditambah dengan 0, maka hasilnya akan vektor juga, atau artinya vektor tidak ditambah atau dikurang atau dikalkulasikan dengan vektor lainnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu vektor 1 ditambah dalam kurung vektor 2 ditambah vektor 3 sama dengan dalam kurung vektor 1 ditambah vektor 2 ditutup kurung ditambah vektor 3. Lalu, yang keempat, vektor jika ditambahkan dengan W sama dengan 0. Di sini diasumsikan bahwa W sama dengan minus vektor. Selanjutnya yang kelima yaitu alfa dikalikan beta dikali vektor sama dengan alfa dikalikan beta dalam kurung dikalikan vektor. Nilainya akan sama. Nah, yang terakhir yaitu di dalam kurung alfa ditambah beta lalu dikalikan dengan vektor sama dengan alfa dikalikan vektor ditambah beta dikalikan vektor. Atau alfa di dalam kurung vektor 1 ditambah vektor 2 sama dengan alfa dikali vektor 1 ditambah alfa vektor 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi rigid body. Rotasi rigid body merupakan sebuah objek geometris yang terdiri dari kumpulan titik yang membentuk suatu struktur benda solid. Nah, di sini terlihat gambar sumbu X, Y, dan Z
di mana terdapat posisi pertama yaitu titik-titik merah dan posisi kedua itu titik-titik biru. Nah, di sini bagaimana untuk mendapatkan hasilnya? Di sini ada Q sama dengan R dikali P, di mana Q adalah rigid body hasil rotasi dari P. Hasil rotasinya itu akan dikalikan dengan matriks R. Matriks R itu merupakan matriks yang direpresentasikan terhadap sumbu X, Y, dan Z. Ini yang sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X. Lalu untuk P-nya merupakan matriks seperti berikut, yang elemennya terhadap 3 dikali M. M itu tergantung jumlah yang kita butuhkan atau yang ada pada soal. Selanjutnya, bagaimana mencari R atau matriks R? Terkadang dalam suatu kondisi kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan matriks R. Maka ada yang dinamakan orthogonal Procrustes problem. Nah, di sini kita tidak dapat mencari nilai R karena matriks P itu tidak dapat di-inverse, sehingga kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan formulasi menjadi bentuk least square seperti persamaan berikut, atau kita dapat menggunakan komponen TR atau trace, yang dimana trace merupakan penjumlahan elemen diagonal matriks A. Selanjutnya, matriks rotasi. Matriks rotasi merupakan rotasi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kita lihat pada gambar, ini X, Y, dan Z. Nah, pada gambar terlihat arahnya, yaitu mengikuti dengan arah tangan pada gambar berikut. Nah, di mana jempol merupakan sumbunya, dan 4 jarinya, yaitu arah perputaran sumbunya. Matriks rotasi memiliki sifat khusus, yaitu sifatnya kita anggap sebagai matriks R. Nah, di mana sifatnya itu matriks inverse R harus sama dengan matriks R transpose, di mana determinan dari matriks R sama dengan 1. Nah, untuk matriks R-nya itu kan tadi saya sudah jelaskan bahwa terhadap sumbu X, Y, dan Z. Maka sama seperti persamaan sebelumnya, matriks ini merupakan matriks terhadap sumbu Z, matriks berikut merupakan terhadap sumbu Y, dan berikut merupakan terhadap sumbu X. Selanjutnya, matriks transformasi homogen, yaitu sistem koordinat yang memiliki satu dimensi lebih tinggi dari sistem koordinat yang ditinjau. Nah, di sini yang ditinjau ini yang lebih tinggi, yaitu ditambahkan koordinat homogen yang kotak merah, dan asalnya yaitu yang kotak kuning. Ini yang untuk 2 dimensi, X dan Y, dan ini untuk 3 dimensi, X, Y, dan Z. Kita lanjut ke contoh soal. Kita buktikan bahwa R pangkat 2 menuju R pangkat 3 dengan rumus transformasi berikut, X min Y, min X dan Y adalah transformasi linear. Kita buktikan dengan sifat pertama tadi, yaitu ini. Kita ambil sembarang U1, U2, V1, V2. Kita masukkan ke persamaannya. Ini untuk X, ini untuk Y, lalu kita jumlahkan sesuai dengan sifat rumus yang dikasih. Ini X, ini Y, X min Y, ini min X, dan ini Y. Lalu kita pisahkan untuk U dan Y, maka hasilnya yaitu sama dengan yang ini, bahkan akan terbukti. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua, kita tentukan matriks translasi M untuk memindahkan titik P ke titik Q. Lalu, nah ini yang untuk asalnya, lalu kita masukkan si X, Y, dan Z. Nah, setelah kita masukkan, lalu kita kalikan sesuai dengan aturan inverse perkalian, yaitu baris dikali kolom. 1 dikali 4, lalu ditambahkan, dan begitu selanjutnya, maka matriksnya adalah ini. Berikut merupakan presentasi tentang mathematical background. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Salam sejahtera dan terima kasih.